Pagi itu, udara Yogyakarta terasa lebih berat dari biasanya. Matahari belum sepenuhnya muncul, tetapi kabut tipis sudah menyelimuti jalanan sempit yang masih basah oleh embun. Rumah tua di sudut gang itu tampak sepi, hanya terdengar suara ayam berkokok di kejauhan. Di dalam rumah, seorang cucu berusia 25 tahun membuka lemari tua berdebu, menemukan sebuah kotak kayu yang terselip di balik tumpukan kain. Kotak itu tampak seperti benda biasa, tapi aroma tanah basah dan kertas tua yang keluar saat dibuka membuatnya merasakan sesuatu yang berbeda. Dengan hati-hati, ia membuka kotak itu. Di dalamnya ada sebuah surat yang sudah menguning, tinta memudar oleh waktu, dan sebuah kunci besi kecil yang karatan. Surat itu ditulis dengan huruf tangan yang tergesa-gesa, seolah penulisnya sedang terburu-buru. Cucu itu, dengan tangan sedikit gemetar, membaca kata demi kata. Setiap baris membawa mereka jauh ke masa lalu, ke tahun 1965, saat kota ini diselimuti ketakutan dan rahasia yang tak pernah terungkap. Penulis surat itu adalah kakek dari cucu tersebut, seorang pria yang hilang secara misterius saat pembersihan komunis berlangsung. Orang-orang menghilang begitu saja, rumah-rumah dibobol, dan suara-suara di malam hari seringkali terdengar samar. Surat itu bercerita tentang pelarian putus asa, tentang bunker rahasia yang telah ia buat di bawah tanah rumah tua itu. Ia menulis tentang ketakutan yang menempel pada setiap napasnya, tentang malam-malam tanpa tidur dan langkah-langkah yang ia dengar dari luar, seolah dunia di atas menunggu untuk menelan hidupnya. Jika ada yang menemukan ini, tulis kakeknya, ketahuilah, aku tidak menghilang begitu saja. Aku bersembunyi. Aku berlari demi hidupku. Dunia di luar mungkin tidak akan pernah memaafkanku, tapi aku berharap surat ini akan menjadi bukti bahwa aku masih ada, meski tersembunyi. Cucu itu menahan napas, merasakan ketegangan yang sama seperti yang digambarkan dalam surat itu. Ia memutuskan untuk mengikuti petunjuk yang tersirat dalam kata-kata kakeknya. Surat itu menyebutkan bunker di bawah lantai dapur, yang tersembunyi di balik papan kayu tua. Dengan alat seadanya, ia mulai membuka lantai itu, papan demi papan, hingga akhirnya sebuah pintu rahasia muncul. Pintu itu berat, dan ketika dibuka, aroma tanah lembab dan udara dingin menyambutnya. Di dalam bunker, ia menemukan barang-barang yang tampak biasa bagi sebagian orang, potongan roti yang sudah kering, beberapa pakaian yang terlipat rapi, dan sebuah buku harian yang terselip di sudut. Namun setiap benda memiliki cerita yang menghanyutkan. Buku harian itu menuliskan hari-hari kakeknya bersembunyi, ketakutan yang ia rasakan ketika orang-orang berlalu lalang di atas bunker, suara langkah yang membuat jantungnya berdegup kencang, dan keputusasaan yang semakin lama semakin dalam. Seiring membaca, cucu itu merasakan hubungan yang tak terlihat dengan kakeknya. Ia bisa membayangkan malam-malam yang gelap, mendengar suara-suara yang menakutkan, merasakan ketakutan yang sama yang pernah dialami kakeknya 60 tahun yang lalu. Surat dan buku harian itu bukan hanya sekadar dokumen, mereka adalah jendela ke dalam masa lalu, cermin dari rasa takut, keberanian, dan upaya manusia untuk bertahan hidup di tengah kekacauan. Bunker itu, meski sederhana, menjadi saksi bisu dari sejarah pribadi keluarga mereka yang selama puluhan tahun tersembunyi dari dunia. Setiap sudut bunker menceritakan ketakutan dan harapan yang saling bertumpuk. Sebuah lampu minyak tua ditemukan di pojok, seolah menunggu untuk dinyalakan lagi, menerangi ruang yang begitu lama tersembunyi dari dunia luar. Cucu itu menatap surat, buku harian, dan benda-benda lain dengan mata berkaca-kaca. Ia sadar bahwa ia bukan hanya menemukan bunker fisik, tapi juga menemukan fragmen identitas keluarganya yang hampir hilang selamanya. Di dalam bunker itu, antara bayangan dan cahaya, ia mendengar gema dari masa lalu, suara kakeknya yang seakan berkata, "Aku bertahan. Aku ada. Dan kini, kau yang harus melanjutkan cerita ini." Cucu itu menghela napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya. Ia tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil di dalam bunker bisa membuka lebih banyak rahasia, rahasia yang mungkin belum siap ia hadapi. Namun rasa ingin tahu lebih kuat daripada ketakutan. Ia menyalakan lampu minyak yang berdebu itu, dan cahaya kuning lembut menyebar, menyingkap dinding tanah dan kayu yang menyelimuti ruang bawah tanah itu. Di sudut bunker, ia menemukan beberapa kotak kayu lain yang terkunci rapat. Dengan kunci kecil yang juga ia temukan di kotak pertama, ia membuka satu persatu. Di dalamnya terdapat foto-foto hitam putih, beberapa surat yang hampir hancur, dan sebuah peta kota Yogyakarta yang tampak usang. Peta itu menandai beberapa titik rahasia, termasuk tempat-tempat yang tampaknya menjadi jalur pelarian kakeknya. Garis-garis yang digambar dengan tinta pudar menunjukkan perjalanan yang panjang, berliku, dan penuh risiko.
Sambil menatap peta itu, cucu itu merasakan napasnya tercekat. Ia membayangkan kakeknya berjalan dalam gelap, menghindari tentara, mengintip dari balik jendela, dan bersembunyi di lorong-lorong sempit. Setiap titik di peta membawa kisah tersendiri. Rumah yang ditinggalkan secara mendadak, lorong bawah tanah yang tersembunyi, dan pohon-pohon besar yang menjadi saksi dari upaya bertahan hidup yang putus asa. Di tengah keheningan bunker, terdengar bunyi gemericik kecil dari sudut yang gelap. Cucu itu menegang. Tangannya meraih lampu minyak lebih erat. Bunyi itu semakin jelas, seperti sesuatu yang bergerak di balik tumpukan kain tua. Dengan hati-hati, ia mendekat, dan ternyata itu hanyalah seekor tikus kecil yang kaget oleh cahaya. Meskipun sederhana, momen itu membuatnya tersadar. Bunker ini bukan hanya ruang fisik, tapi juga dunia lain. Dunia yang terjebak antara masa lalu dan masa kini, antara hidup dan kematian, antara keberanian dan ketakutan. Ia melanjutkan membaca surat-surat lain yang ditemukan di kota. Beberapa di antaranya ditujukan untuk keluarganya, tetapi tak pernah dikirim. Kakeknya menulis tentang rasa bersalah karena harus meninggalkan beberapa orang yang dicintainya, tentang ketakutan yang terus menghantuinya, dan tentang harapan kecil bahwa suatu hari seseorang akan menemukan semua ini. Surat-surat itu mengungkapkan sisi manusiawi kakeknya, bukan sekadar sosok yang hilang dalam sejarah, tapi seseorang yang merasakan cinta, penyesalan, dan keputusasaan yang sama seperti orang lain. Semakin lama, cucu itu merasa seperti berjalan di lorong waktu. Setiap benda, surat, dan foto membawanya lebih dekat ke sosok kakeknya, membiarkan ia merasakan ketegangan, keberanian, dan kesendirian yang pernah dialami pria itu. Di salah satu surat, kakeknya menulis tentang malam-malam yang sulit, saat ia harus memilih antara menyelamatkan diri sendiri atau menolong orang lain. Ia menceritakan tentang suara langkah di atas tanah yang bergetar, tentang jendela yang menutup dengan keras, dan tentang detik-detik yang terasa seperti selamanya. Dengan tangan gemetar, cucu itu menemukan surat terakhir, yang tampak paling penting. Surat itu mengandung permintaan terakhir kakeknya, agar siapapun yang menemukan bunker ini menjaga rahasia itu, melindungi kenangan dan cerita yang tersembunyi, serta menghormati perjuangan hidupnya. Ada rasa urgensi dan putus asa dalam setiap kata, seolah kakeknya menulis untuk berbicara dengan masa depan, untuk memastikan bahwa perjuangan itu tidak sia-sia. Cucu itu menundukkan kepala, merasakan emosi yang tak terlukiskan. Air matanya jatuh, menyentuh kertas yang sudah lusuh. Ia menyadari bahwa menemukan bunker ini bukan sekadar membuka ruang fisik, tapi juga membuka ruang hati dan pikiran. Ia merasa diberi tanggung jawab untuk melanjutkan kisah ini, untuk memastikan bahwa generasi berikutnya mengetahui siapa kakeknya, dan mengapa ia hilang begitu saja pada tahun 1965. Setelah berjam-jam berada di bunker, cucu itu menutup lampu minyak dan menatap sekeliling. Ruangan itu sunyi, tetapi sunyi itu bukan kosong. Ia bisa merasakan kehadiran kakeknya, kehadiran masa lalu yang menghantui kota ini, dan keberanian seorang pria yang berjuang untuk hidup di tengah ketakutan yang luar biasa. Ia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Bunker ini bukan akhir cerita, melainkan awal dari pencarian kebenaran, pemahaman, dan penghormatan terhadap sejarah keluarga yang nyaris terlupakan. Dengan hati yang berat tetapi tekad yang kuat, cucu itu menutup pintu bunker. Ia membawa kotak-kotak, surat-surat, dan buku harian keluar dari tanah gelap itu. Di bawah sinar matahari Yogyakarta yang perlahan memanjat, ia merasakan beban sejarah yang kini menjadi tanggung jawabnya. Ia berjanji pada dirinya sendiri dan pada kakeknya, bahwa cerita ini tidak akan hilang, bahwa suara masa lalu akan terdengar lagi, dan bahwa keputusasaan yang pernah menghantui kakeknya akan diubah menjadi kekuatan untuk generasi berikutnya. Beberapa hari setelah penemuan bunker, cucu itu duduk di meja kayu tua di ruang tamu rumahnya, surat dan buku harian berserakan di depannya. Ia mempelajari setiap halaman, mencoba memahami konteks kejadian 1965 yang selama ini hanya ia dengar dari cerita samar keluarga. Suasana Yogyakarta saat itu dipenuhi ketegangan. Berita tentang pembersihan komunis tersebar cepat, dan orang-orang yang dicurigai seringkali menghilang tanpa jejak. Rumah-rumah ditelusuri, tetangga menghilang, dan ketakutan merayap masuk ke setiap sudut kota. Membaca tulisan kakeknya, cucu itu membayangkan malam-malam gelap itu, suara langkah kaki di jalan, lampu rumah yang mati mendadak, dan desas-desus tentang orang yang ditangkap atau dibawa pergi. Kakeknya menulis tentang bagaimana ia harus berlari dari satu tempat ke tempat lain, bersembunyi di lorong-lorong sempit, dan mencari perlindungan di rumah-rumah kosong yang terkadang menakutkan. Ada rasa putus asa yang kuat, tetapi juga keteguhan yang luar biasa dalam setiap kata.
Cucu itu merasakan keterhubungan yang mendalam dengan kakeknya. Ia bisa membayangkan bagaimana rasanya hidup dalam ketidakpastian, bagaimana ketakutan dapat menjadi teman sekaligus musuh. Surat terakhir yang ditemukan di bunker semakin memperkuat kesadaran itu. Kakeknya menulis, "Jika kau menemukan ini, ketahuilah aku memilih hidup dengan cara yang bisa kulakukan. Dunia di luar mungkin menolak, tetapi hatiku tetap berjuang." Kata-kata itu seakan menyentuh hati cucu, mengajarkan bahwa keberanian kadang muncul dari situasi yang paling gelap sekalipun. Dengan bantuan peta yang ditemukan di bunker, cucu itu memutuskan untuk menelusuri beberapa titik rahasia yang ditandai kakeknya. Setiap langkah di kota terasa seperti perjalanan melintasi waktu. Jalan-jalan yang kini ramai dengan kendaraan dan pedagang dulunya menjadi saksi bisu dari pelarian kakeknya. Ia berjalan melalui ganggang sempit, menatap rumah-rumah tua, dan membayangkan bagaimana kakeknya bersembunyi di balik pintu dan jendela, menahan napas setiap kali ada suara yang mencurigakan. Pada salah satu titik, ia menemukan rumah kosong yang disebut dalam surat. Meski bangunan itu sudah lapuk dan hampir runtuh, ada sesuatu yang familiar. Di lantai yang retak, ia menemukan bekas lubang kecil yang mungkin dulu menjadi tempat persembunyian kakeknya. Ia duduk di sana, merasakan getaran sejarah yang tak terlihat, mendengarkan gema masa lalu yang seakan berbisik. Di saat itu, ia menyadari bahwa penemuan bunker bukan hanya soal menemukan benda-benda fisik, tetapi juga menemukan keberanian, harapan, dan perjuangan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Setelah beberapa minggu menelusuri jejak-jejak itu, cucu itu kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Surat-surat, buku harian, dan peta kini tersusun rapi, namun maknanya jauh lebih dalam. Ia merasa diberi tanggung jawab untuk menceritakan kisah ini. Tidak hanya untuk keluarganya, tetapi juga untuk mengenang mereka yang hilang dalam sejarah kota yang penuh konflik itu. Ia mulai menulis catatan sendiri, mencatat pengalaman menemukan bunker, membaca surat, dan berjalan menelusuri jejak kakeknya. Setiap kata adalah penghormatan, setiap kalimat adalah peringatan agar sejarah tidak terlupakan. Malam itu, setelah menata semua dokumen, ia menyalakan lampu minyak di meja, memandang keluar jendela. Kota Yogyakarta tampak tenang, tetapi bagi cucu itu, ketenangan itu lahir dari perjuangan yang tak terlihat. Ia menutup mata sejenak, membayangkan kakeknya yang dulu bersembunyi di bunker, menahan rasa takut, dan tetap bertahan hidup. Kini, cerita itu hidup kembali melalui dirinya, dan beban masa lalu berubah menjadi kekuatan untuk masa kini. Cucu itu tersenyum pelan, menyadari bahwa meskipun kakeknya hilang 60 tahun lalu, keberanian dan tekadnya masih ada, tersembunyi dalam kata-kata, benda-benda, dan ruang bawah tanah yang dulu menjadi tempat persembunyiannya. Ia tahu satu hal pasti, sejarah, meski terkadang terlupakan, selalu menunggu untuk ditemukan, diingat, dan dihormati. Dan kini, ia siap melanjutkan tugas itu, menjadi saksi hidup dari masa lalu, membawa suara yang dulu sunyi kembali terdengar di dunia. Di bawah sinar bulan yang lembut, cucu itu menutup lampu minyak dan menatap bunker yang kini tersembunyi lagi di bawah lantai. Suasana sunyi yang menyelimuti rumah seolah mengingatkan bahwa rahasia besar sering tersembunyi di tempat yang tak terduga. Tetapi rahasia itu, kini, tidak lagi hilang selamanya. Dengan surat, buku harian, dan kenangan yang tersisa, masa lalu dan masa kini bertemu, dan kisah putus asa yang tersembunyi itu akhirnya menemukan cahaya. Beberapa malam kemudian, cucu itu kembali ke bunker. Kali ini bukan untuk menemukan rahasia baru, melainkan untuk merenungi semua yang telah ia temukan. Di ruangan gelap itu, udara lembab masih membawa aroma tanah dan kayu tua. Ia duduk di lantai, membuka salah satu buku harian yang tersisa, dan membaca kembali kata-kata kakeknya. Jika ketakutan menguasai, ingatlah, hidup selalu mencari celah untuk bertahan. Kata-kata itu terasa seperti bisikan lembut dari masa lalu, menguatkan hatinya yang selama ini terguncang oleh penemuan-penemuan yang menakjubkan sekaligus memilukan. Ia menatap dinding bunker, menyentuh bekas ukiran di kayu tua, tanda bahwa seseorang pernah berjuang keras untuk bertahan hidup. Setiap goresan, setiap retakan, setiap benda yang tersisa di sini adalah saksi bisu dari tragedi dan keberanian. Cucu itu menyadari bahwa ia bukan sekadar menemukan benda fisik atau dokumen, tapi juga menemukan bagian dari dirinya sendiri, keberanian untuk menghadapi sejarah keluarga yang gelap, keteguhan untuk tidak membiarkan kisah ini hilang, dan empati untuk merasakan ketakutan dan perjuangan kakeknya. Beberapa malam kemudian, cucu itu kembali ke bunker. Kali ini bukan untuk menemukan rahasia baru, melainkan untuk merenungi semua yang telah ia temukan. Di ruangan gelap itu,
Udara lembab masih membawa aroma tanah dan kayu tua. Ia duduk di lantai, membuka salah satu buku harian yang tersisa, dan membaca kembali kata-kata kakeknya. Jika ketakutan menguasai, ingatlah, hidup selalu mencari celah untuk bertahan. Kata-kata itu terasa seperti bisikan lembut dari masa lalu, menguatkan hatinya yang selama ini terguncang oleh penemuan-penemuan yang menakjubkan sekaligus memilukan. Ia menatap dinding bunker, menyentuh bekas ukiran di kayu tua, tanda bahwa seseorang pernah berjuang keras untuk bertahan hidup. Setiap goresan, setiap retakan, setiap benda yang tersisa di sini adalah saksi bisu dari tragedi dan keberanian. Cucu itu menyadari bahwa ia bukan sekadar menemukan benda fisik atau dokumen, tapi juga menemukan bagian dari dirinya sendiri, keberanian untuk menghadapi sejarah keluarga yang gelap, keteguhan untuk tidak membiarkan kisah ini hilang, dan empati untuk merasakan ketakutan dan perjuangan kakeknya. Keesokan harinya, cucu itu mulai mengarsipkan semua dokumen, foto, dan surat. Ia membuat catatan rinci tentang isi bunker, jalur pelarian kakeknya, dan konteks sejarah Yogyakarta tahun 1965. Setiap detail dicatat dengan hati-hati, agar kisah ini tidak hanya hidup di pikirannya, tapi juga bisa dibagikan kepada generasi berikutnya. Ia ingin dunia mengetahui apa yang terjadi, siapa yang berjuang, dan seberapa besar pengorbanan yang dilakukan demi bertahan hidup. Seiring waktu, cucu itu merenungkan makna dari semua yang ia temukan. Ia menyadari bahwa kehilangan bukan hanya tentang kakeknya yang hilang, tetapi tentang semua orang yang hilang dalam sejarah, tentang keluarga yang terpecah, tentang ketakutan yang membekas dalam hati manusia selama bertahun-tahun. Bunker itu menjadi simbol, bukan hanya dari keselamatan fisik, tapi juga dari memori, keberanian, dan keputusasaan yang pernah ada. Ia pun menulis surat balasan, meski kakeknya sudah tiada. Surat itu ditujukan kepada masa lalu, kepada kakeknya, dan kepada semua orang yang hilang dalam kekacauan 1965. Dalam surat itu ia menuliskan, "Aku telah menemukanmu. Aku telah melihat perjuanganmu, mendengar ketakutanmu, dan merasakan keberanianmu. Kisahmu tidak akan hilang. Kini, aku yang akan menjaga dan menceritakan semuanya." Menulis surat itu membuatnya merasa dekat dengan kakeknya, seolah waktu dan ruang tidak bisa memisahkan mereka meski 60 tahun telah berlalu. Malam itu, cucu itu menyalakan lampu minyak terakhir di ruang tamu, menatap kota Yogyakarta yang tenang dari jendela. Hujan tipis mulai turun, menambah aroma tanah basah yang akrab di hidungnya. Ia menutup mata sejenak, membayangkan kakeknya yang berlari dalam kegelapan, bersembunyi di lorong-lorong sempit, dan akhirnya menemukan tempat aman di bunker kecil itu. Kini, melalui penemuan dan catatannya, perjuangan kakeknya tidak lagi tersembunyi, tetapi hidup kembali, menginspirasi generasi baru untuk tidak melupakan sejarah dan keberanian yang tersembunyi di balik ketakutan. Di saat itu, cucu itu menyadari satu hal yang paling penting. Sejarah bukan sekadar catatan tentang orang yang hilang atau kejadian yang menakutkan. Sejarah adalah jendela untuk memahami diri sendiri, untuk merasakan empati, dan untuk menghormati mereka yang telah berjuang dalam senyap. Bunker itu, surat-surat itu, dan semua benda yang ditemukan bukan hanya memori masa lalu, tetapi juga pengingat abadi bahwa keberanian, harapan, dan cinta bisa hidup meski di tengah kegelapan yang paling pekat. Dengan hati yang lega namun penuh rasa hormat, cucu itu menutup semua kotak, menyalakan lampu meja untuk terakhir kali, dan menatap lantai rumah yang menutupi bunker. Ia tahu, meski ruang itu tersembunyi lagi dari dunia, kisah ini tidak akan pernah hilang. Ia telah menjadi penjaga sejarah, pembawa cerita, dan penghubung antara masa lalu dan masa kini. Dan dengan keyakinan itu, ia melangkah keluar, membawa cahaya masa lalu ke dunia yang kini siap mendengar. Di bawah langit Yogyakarta yang cerah setelah hujan reda, cucu itu tersenyum, menyadari bahwa penemuan ini bukan hanya tentang bunker atau surat-surat tua, tetapi tentang hidup, keberanian, dan warisan yang tak ternilai. Dan di balik semua itu, satu pesan tetap jelas. Meski dunia bisa menelan seseorang dalam sunyi, kenangan, keberanian, dan cinta, mereka akan selalu menemukan jalan untuk bertahan, menunggu untuk ditemukan, dan akhirnya hidup kembali. Dengan bantuan peta yang ditemukan di bunker, cucu itu menelusuri beberapa titik rahasia yang pernah menjadi jalur pelarian kakeknya. Setiap langkah di kota terasa seperti perjalanan melintasi waktu. Jalan-jalan yang kini ramai dengan kendaraan dan pedagang dulunya menjadi saksi bisu dari pelarian dan ketakutan yang dialami kakeknya. Ia berjalan melalui ganggang sempit, menatap rumah-rumah tua, dan membayangkan bagaimana kakeknya bersembunyi di balik pintu dan jendela, menahan napas setiap kali ada suara yang mencurigakan. Pada salah satu rumah kosong yang disebut dalam surat,
Meski bangunan itu sudah lapuk dan hampir runtuh, ada sesuatu yang terasa familiar. Di lantai retak, ia menemukan bekas lubang kecil yang mungkin dulu menjadi tempat persembunyian kakeknya. Ia duduk di sana, merasakan getaran sejarah yang tak terlihat, mendengar gema masa lalu yang seakan berbisik. Ia menyadari bahwa penemuan bunker bukan hanya soal menemukan benda-benda fisik, tetapi juga menemukan keberanian, harapan, dan perjuangan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Beberapa minggu kemudian, cucu itu kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Surat-surat, buku harian, dan peta kini tersusun rapi, namun maknanya jauh lebih dalam. Ia merasa diberi tanggung jawab untuk menceritakan kisah ini, tidak hanya untuk keluarganya, tetapi juga untuk mengenang mereka yang hilang dalam sejarah kota yang penuh konflik itu. Ia mulai menulis catatan sendiri, mencatat pengalaman menemukan bunker, membaca surat, dan menelusuri jejak kakeknya. Setiap kata adalah penghormatan. Setiap kalimat adalah peringatan agar sejarah tidak terlupakan. Beberapa malam kemudian, cucu itu kembali ke bunker, bukan untuk menemukan rahasia baru, tetapi untuk merenungi semua yang telah ia temukan. Udara lembab masih membawa aroma tanah dan kayu tua. Ia duduk di lantai, membuka salah satu buku harian, dan membaca kembali kata-kata kakeknya. Jika ketakutan menguasai, ingatlah, hidup selalu mencari celah untuk bertahan. Kata-kata itu terasa seperti bisikan lembut dari masa lalu, menguatkan hatinya yang selama ini terguncang oleh penemuan yang menakjubkan sekaligus memilukan. Ia menatap dinding bunker, menyentuh bekas ukiran di kayu tua, tanda bahwa seseorang pernah berjuang keras untuk bertahan hidup. Setiap goresan, setiap retakan, setiap benda yang tersisa di sini adalah saksi bisu dari tragedi dan keberanian. Cucu itu menyadari bahwa ia bukan sekadar menemukan benda fisik atau dokumen, tetapi juga menemukan bagian dari dirinya sendiri, keberanian untuk menghadapi sejarah keluarga yang gelap, keteguhan untuk tidak membiarkan kisah ini hilang, dan empati untuk merasakan ketakutan serta perjuangan kakeknya. Ia pun menulis surat balasan, meski kakeknya sudah tiada. Surat itu ditujukan kepada masa lalu, kepada kakeknya, dan kepada semua orang yang hilang dalam kekacauan 1965. Dalam surat itu ia menuliskan, "Aku telah menemukanmu. Aku telah melihat perjuanganmu, mendengar ketakutanmu, dan merasakan keberanianmu. Kisahmu tidak akan hilang. Kini, aku yang akan menjaga dan menceritakan semuanya." Menulis surat itu membuatnya merasa dekat dengan kakeknya, seolah waktu dan ruang tidak bisa memisahkan mereka meski 60 tahun telah berlalu. Malam itu, cucu itu menyalakan lampu minyak terakhir di ruang tamu, menatap kota Yogyakarta yang tenang dari jendela. Hujan tipis mulai turun, menambah aroma tanah basah yang akrab di hidungnya. Ia menutup mata sejenak, membayangkan kakeknya yang dulu berlari dalam gelap, bersembunyi di lorong-lorong sempit, dan akhirnya menemukan tempat aman di bunker kecil itu. Kini, melalui penemuan dan catatannya, perjuangan kakeknya tidak lagi tersembunyi, tetapi hidup kembali, menginspirasi generasi baru untuk tidak melupakan sejarah dan keberanian yang tersembunyi di balik ketakutan. Ia menyadari satu hal yang paling penting, sejarah bukan sekadar catatan tentang orang yang hilang atau kejadian yang menakutkan. Sejarah adalah jendela untuk memahami diri sendiri, untuk merasakan empati, dan untuk menghormati mereka yang telah berjuang dalam senyap. Bunker itu, surat-surat itu, dan semua benda yang ditemukan bukan hanya memori masa lalu, tetapi juga pengingat abadi bahwa keberanian, harapan, dan cinta bisa hidup meski di tengah kegelapan yang paling pekat. Dengan hati yang lega namun penuh rasa hormat, cucu itu menutup semua kotak, menyalakan lampu meja untuk terakhir kali, dan menatap lantai rumah yang menutupi bunker. Ia tahu, meski ruang itu tersembunyi lagi dari dunia, kisah ini tidak akan pernah hilang. Ia telah menjadi penjaga sejarah, pembawa cerita, dan penghubung antara masa lalu dan masa kini. Dengan keyakinan itu, ia melangkah keluar, membawa cahaya masa lalu ke dunia yang kini siap mendengar. Di bawah langit Yogyakarta yang cerah setelah hujan reda, cucu itu tersenyum, menyadari bahwa penemuan ini bukan hanya tentang bunker atau surat-surat tua, tetapi tentang hidup, keberanian, dan warisan yang tak ternilai. Dan di balik semua itu, satu pesan tetap jelas. Meski dunia bisa menelan seseorang dalam sunyi, kenangan, keberanian, dan cinta mereka akan selalu menemukan jalan untuk bertahan, menunggu untuk ditemukan, dan akhirnya hidup kembali. Pagi itu, Yogyakarta diselimuti kabut tipis. Jalanan sepi, udara berat, dan suara ayam berkokok di kejauhan. Di dalam rumah tua, seorang cucu membuka lemari berdebu dan menemukan kotak kayu terselip di balik tumpukan kain. Kotak itu berisi surat yang menguning dan sebuah kunci besi karatan.
Saat dibuka, aroma tanah basah dan kertas tua menyambutnya, membawa rasa penasaran yang sulit dijelaskan. Surat itu ditulis dengan tergesa-gesa, kata demi kata menceritakan ketakutan dan pelarian seorang pria pada tahun 1965 saat pembersihan komunis melanda kota. Jika ada yang menemukan ini, aku bersembunyi. Aku berlari demi hidupku, begitu tertulis. Cucu itu merasakan getaran dari masa lalu, membayangkan malam-malam gelap penuh ketakutan yang dialami kakeknya. Dengan kunci tua, ia membuka pintu rahasia di bawah lantai dapur. Aroma tanah lembab menyambutnya, dan lampu minyak di pojok bunker menyinari ruangan yang telah tersembunyi puluhan tahun. Setiap benda di sini bercerita tentang ketakutan, harapan, dan keberanian seorang pria yang berjuang untuk hidupnya. Surat dan buku harian itu bukan hanya dokumen, tapi jendela ke masa lalu keluarga mereka. Cucu itu menelusuri peta tua yang ditemukan di bunker, mengikuti jalur rahasia yang pernah dilalui kakeknya. Jalan-jalan yang kini ramai dulunya menjadi saksi bisu pelarian dan ketakutan. Ia membayangkan kakeknya bersembunyi di gang sempit, menahan napas setiap kali ada suara langkah yang mencurigakan. Di salah satu rumah kosong yang disebut dalam surat, ia menemukan bekas lubang kecil di lantai retak, mungkin dulu menjadi tempat persembunyian kakeknya. Ia duduk di sana, merasakan getaran sejarah yang tak terlihat, menyadari bahwa penemuan bunker bukan hanya soal benda fisik, tetapi juga tentang keberanian dan harapan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Beberapa minggu kemudian, cucu itu mulai menulis catatan sendiri. Setiap kata adalah penghormatan, setiap kalimat adalah peringatan agar sejarah tidak terlupakan. Ia menyadari bahwa kehilangan bukan hanya tentang kakeknya yang hilang, tetapi tentang semua orang yang hilang dalam sejarah, tentang ketakutan yang membekas di hati manusia selama bertahun-tahun. Beberapa malam kemudian, ia kembali ke bunker untuk merenungi semua yang telah ia temukan. Udara lembab masih membawa aroma tanah dan kayu tua. Ia membuka buku harian dan membaca kata-kata kakeknya. Jika ketakutan menguasai, ingatlah, hidup selalu mencari celah untuk bertahan. Kata-kata itu terasa seperti bisikan dari masa lalu, menguatkan hatinya yang terguncang oleh penemuan yang menakjubkan sekaligus memilukan. Ia menulis surat balasan, meski kakeknya telah tiada, aku telah menemukanmu. Aku telah melihat perjuanganmu, mendengar ketakutanmu, dan merasakan keberanianmu. Kisahmu tidak akan hilang. Menulis surat itu membuatnya merasa dekat dengan kakeknya, seolah waktu dan ruang tidak bisa memisahkan mereka meski 60 tahun telah berlalu. Malam itu, ia menyalakan lampu minyak terakhir di ruang tamu dan menatap kota Yogyakarta yang tenang dari jendela. Hujan tipis mulai turun, menambah aroma tanah basah yang akrab di hidungnya. Ia membayangkan kakeknya berlari dalam gelap, bersembunyi di lorong sempit, dan akhirnya menemukan tempat aman di bunker kecil itu. Kini, melalui penemuan dan catatannya, perjuangan kakeknya hidup kembali, menginspirasi generasi baru untuk tidak melupakan sejarah dan keberanian yang tersembunyi di balik ketakutan. Ia menyadari bahwa sejarah bukan sekadar catatan orang yang hilang atau kejadian menakutkan. Sejarah adalah jendela untuk memahami diri sendiri, merasakan empati, dan menghormati mereka yang berjuang dalam senyap. Bunker itu, surat-surat itu, dan semua benda yang ditemukan bukan hanya memori masa lalu, tetapi pengingat abadi bahwa keberanian, harapan, dan cinta bisa hidup meski di tengah kegelapan yang paling pekat. Dengan hati yang lega namun penuh rasa hormat, ia menutup semua kotak, menyalakan lampu meja untuk terakhir kali, dan menatap lantai rumah yang menutupi bunker. Meski ruang itu tersembunyi lagi dari dunia, kisah ini tidak akan pernah hilang. Ia telah menjadi penjaga sejarah, penghubung antara masa lalu dan masa kini. Dengan keyakinan itu, ia melangkah keluar, membawa cahaya masa lalu ke dunia yang kini siap mendengar. Di bawah langit Yogyakarta yang cerah setelah hujan reda, ia tersenyum, menyadari bahwa penemuan ini bukan hanya tentang bunker atau surat-surat tua, tetapi tentang hidup, keberanian, dan warisan yang tak ternilai. Dan di balik semua itu, satu pesan tetap jelas. Meski dunia bisa menelan seseorang dalam sunyi, kenangan, keberanian, dan cinta mereka akan selalu menemukan jalan untuk bertahan, menunggu untuk ditemukan, dan akhirnya hidup kembali.